Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dani Kristanto. Saya adalah seorang pemilik gym, Muscle Dome Fitness and Gym. Selain itu saya juga seorang certified personal trainer yang sudah banyak sekali melatih teman-teman binaraga, atlet maupun member lain yang punya kebutuhan akan fitness untuk kesehatannya, untuk peningkatan kualitas hidupnya ataupun prestasi. Selain itu saya juga aktif dalam keorganisasian binaraga dan fitness, di mana saya sering sekali menjadi juri pada pertandingan-pertandingan binaraga ataupun body fitness lainnya. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan duniafitness.com ingin sekali mencoba membagikan tips-tips seputar dunia fitness, di mana saya sering kali melihat sehari-hari banyak sekali orang berlatih dengan cara yang salah ataupun dengan gerakan yang kurang baik. Kerugiannya dua teman-teman di sini. Pertama adalah hasil yang kita peroleh tidak maksimal, dan hasil kerugian yang kedua yang lebih jelek lagi adalah kita memperoleh cedera yang tidak kita inginkan. Nah, berikut ini kita akan mencoba mengulas satu persatu latihan yang saya anggap perlu dan di mana sering terjadi kesalahan supaya teman-teman dapat memperbaiki gerakan-gerakan itu pada latihan berikutnya. Untuk latihan pertama, saya akan mencoba membahas latihan squat yang sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ukuran otot maupun tenaga dari otot kaki, tapi secara tidak langsung dia juga mempengaruhi otot-otot badan bagian lainnya. Oke, kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi pada saat melakukan latihan ini adalah pada saat turun, orang memajukan lutut ke depan seperti ini. Bahayanya adalah beban yang jatuh atau dirasakan di lutut itu sangat besar sekali sehingga dapat menimbulkan cedera. Kesalahan kedua adalah menarik pinggul terlalu jauh ke belakang, seperti ini. Bahayanya adalah kita membuat lower back kita mendapat tekanan yang sangat berat sehingga dapat menimbulkan cedera pada saat melakukan latihan ini. Gerakan yang ideal, lutut tidak terlalu maju, tapi lower back juga tidak terlalu ditarik ke belakang. Tarik nafas, buang nafas. Satu. Tarik nafas, buang nafas. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi latihan ini kita lakukan kurang lebih seminggu 1 kali sampai 2 kali tergantung kebutuhan kita. Misalnya saja untuk binaraga yang sudah advance itu mungkin dia bisa latihan seminggu 1 kali tapi dengan beban yang sangat berat dan intensitas yang sangat tinggi. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak berlatih dengan beban yang terlalu berat bisa melakukan latihan ini sebanyak 2 kali. Oke teman-teman, untuk latihan yang kedua saya akan mencontohkan gerakan yang biasa kita sebut dengan lat pull down atau gerakan pull down ke depan, front pull down, yang fungsinya adalah melebarkan otot punggung kita dan juga menebalkan otot punggung. Pada saat melakukan gerakan ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi. Misalnya saja dengan mengayun badan ke belakang pada saat menarik beban. Atau juga membungkukkan badan pada saat menarik beban. Jadi dengan gerakan-gerakan seperti itu tidak efektif sama sekali ya teman-teman, karena otot punggung yang kita tuju dan kita target tidak mendapat beban seperti yang kita inginkan. Jadi gerakan yang benar seperti ini teman-teman ya. Kita pegang handlebarnya, badan tegak, dada diangkat ke atas. Pada saat menarik, kita melakukan buang nafas. Pada saat kembali, kita tarik nafas. Siku mengarah ke bawah, bukan ke belakang. Oke, seperti itu teman-teman. Tips saya untuk melakukan latihan back ini adalah untuk latihan jenis otot lain kita bisa ngelihat ya teman-teman. Misalnya saja kita latihan dada gitu.
kita secara langsung bisa ngelihat otot dada kita bergerak dan kita bisa mencocokkan gerakan yang benar. Tapi untuk back terus terang kan kita nggak bisa ngelihat gimana gerakan otot punggung di belakang itu, jadi kita harus merasakan benar-benar otot itu bekerja. Itu yang biasa kita sebut sebagai mind and muscle connection, di mana ada hubungan antara otak dan otot, di mana tanpa melihat otot itu pun kita bisa merasakan otot itu bekerja dengan baik. Untuk pembentukan otot maksimal, untuk menebalkan massa otot, kita mempergunakan repetisi antara 6-8 repetisi dengan beban yang maksimal cukup berat buat kita. Tetapi untuk mempertahankan endurance kita, daya tahan kita mempergunakan repetisi antara 12-15 repetisi dengan beban yang sedang. Oke, untuk gerakan berikutnya saya akan memberi contoh gerakan untuk bahu yang biasa kita sebut dengan shoulder press. Untuk gerakan ini kita bisa menggunakan mesin atau barbel atau dumbbell, tapi untuk kesempatan kali ini saya akan memberi contoh dengan dumbbell. Kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi pada saat melakukan gerakan ini adalah kesalahan yang biasa terjadi pada waktu melakukan gerakan ini, sikunya jatuh ke belakang, baru didorong ke atas. Selain tidak efektif untuk otot bahu, itu juga sangat berbahaya bagi rotator cuff kita, yaitu persendian bahu kita, di mana pada saat turun ke belakang ini, seringkali kita mengalami cedera pada saat melakukan latihan ini. Kesalahan yang kedua, atau mungkin sebenarnya bukan kesalahan ini ya, tapi ini yang biasa dilakukan oleh binaraga atau orang yang sudah advance seperti ini. Jadi dia hanya mengangkat beban sedikit saja, sedangkan yang seharusnya kita lakukan adalah melakukan full range of motion, gerakan penuh. Kenapa saya menyebutkan tadi bahwa mungkin ini bukan kesalahan, karena untuk binaraga yang sudah advance itu latihan ini bisa saja dilakukan sesekali untuk merubah atau mengagetkan otot yang sudah biasa latihan dengan gerakan full range of motion. Sesekali dia mempergunakan gerakan setengah aja atau partial reps. Tapi untuk pemula itu tidak dianjurkan sama sekali. Jadi cara melakukan latihan ini yang dengan gerakan yang baik dan benar adalah seperti ini ya teman-teman. Badan tegak, dada dibusungkan. Kita letakkan dumbbell sebatas kuping, siku menghadap ke bawah. Kita dorong ke atas secara full range of motion atau gerakan yang penuh. Buang nafas, tarik nafas pada saat kembali ke posisi awal. Buang nafas, tarik nafas. Buang nafas, tarik nafas. Siku selalu menghadap ke bawah, tidak menghadap ke belakang. Seperti itu teman-teman. Bahu ini sangat fragile sekali atau gampang sekali terkena cedera. Makanya kita harus sangat berhati-hati dalam melakukan latihan-latihan yang dapat membuat bahu cedera. Oke, untuk berikutnya saya akan memberikan tips bagaimana cara kita melakukan latihan yang kita sebut sebagai chest press. Latihan ini berfungsi untuk menebalkan otot dada, juga memperkuat otot dada. Kesalahan yang biasa terjadi pada saat melakukan latihan ini adalah kita memposisikan tangan kita, sikunya menghadap bawah ya teman-teman, seperti ini. Pada saat kembali siku menghadap bawah. Jadi ini mengurangi keefektifan dari gerakan ini, di mana otot dada yang terkena gerakan ini tidak mendapat beban sesuai seperti yang kita inginkan. Selain siku yang menghadap bawah tadi, kebanyakan orang punya kecenderungan pada saat dia mendorong beban ini, badannya membungkuk. Jadi dari posisi awal yang agak tegak, mereka berubah menjadi membungkuk pada saat mendorong beban ini. Oke. Berikutnya akan saya coba contohkan gerakan yang baik dan benar dalam melakukan chest press ini. Posisi awal, badan duduk tegak, pantat mesti menempel di senderan bangku belakang, dada dibusungkan, siku menghadap ke belakang bukannya ke bawah.
Jadi kita menarik nafas pada saat tangan menuju ke belakang dan kita buang nafas pada saat mendorong. Oke, untuk latihan berikutnya teman-teman, saya akan mencoba memberikan tips latihan tangan yang biasa kita sebut dengan dumbbell curl. Jadi gerakan atau kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi adalah seperti ini. Jadi tangan tidak menempel di badan. Tangan berjarak cukup jauh dari badan. Kesalahan kedua yang biasa terjadi adalah menggunakan momentum badan pada saat mengangkat beban. Pada kesalahan kedua ini sangat berbahaya bagi lower back ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita mempergunakan tenaga lower back untuk mengangkat beban ini. Berikutnya akan coba saya berikan contoh gerakan yang baik dan benar dalam melakukan dumbbell curl ini. Berdiri tegak, posisi kaki sebatas bahu, tangan di samping, menempel pada badan. Oke, berikutnya kita angkat beban tanpa menggerakkan siku kita ke atas ataupun badan kita. Jadi sebenarnya yang bergerak hanya pada dari siku ke tangan bagian depan ya teman. Ya kalau kita lihat dari samping bukannya tangan bergerak seperti ini, tapi bergerak seperti ini. Dengan cara ini kita tidak mempergunakan otot lain untuk membantu si otot biceps ini untuk mengangkat beban. Bukan seperti ini, tapi seperti ini. Demikian teman-teman. Semoga tips dari saya bersama duniafitness.com pada saat kali ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.